Apakah beli rumah malah bikin miskin? Ini perhitungan gila properti untuk milenial dan Gen Z di tahun 2026 ini. Berhentilah merasa gagal jika di tahun 2026 ini Anda belum mampu membeli rumah sendiri. Karena matematika properti hari ini sudah tidak masuk akal. Mari kita bedah data gila di balik industri ini. Riset pasar kuartal 1, tahun 2026 membuktikan, rata-rata pendapatan bersih pekerja produktif di Jabodetabek berada di angka 8 hingga 15 juta rupiah per bulan. Secara indikator finansial sehat, alokasi maksimal untuk hunian adalah 30%. Artinya, batas cicilan aman Anda adalah 3 juta rupiah sebulan. Namun realitas di lapangan, harga rumah tapak paling standar di pinggiran kota Jakarta saat ini, terutama di radius 25-30 km dari pusat Jakarta, sudah menembus angka 600 juta rupiah. Mengapa indikatornya 25-30 km? Karena jarak aman yang masih bisa dijangkau dalam waktu 1-2 jam via tol atau naik transportasi umum berbasis rel. Jadi, jika Anda memaksakan diri mengambil KPR konvensional, Anda wajib membayar cicilan hingga 5,5 juta per bulan. Ada affordability gap atau jurang kemampuan bayar sebesar 2,5 juta rupiah yang dipaksakan masuk ke kantong Anda tiap bulan. Mengikat leher Anda pada komitmen KPR tenor 20 tahun di tengah dinamika ekonomi pasca pandemi dan ancaman efisiensi industri global bukanlah sebuah investasi, melainkan bunuh diri likuiditas personal. Data sentimen pasar terkini menunjukkan, 58% anak muda secara sadar memilih menunda pembelian. Mengapa? Karena di era gig ekonomi dan sistem kerja remote, mobilitas adalah komoditas termahal Anda. Mengunci diri pada satu lokasi fisik di pinggiran kota, berisiko mematikan peluang pertumbuhan karir dan side hustle Anda di pusat kota. Lalu, bagaimana cara mengamankan aset? Investor cerdas tahun 2026 beralih ke strategi reinvesting. Pola pikirnya dibalik total. Anda tetap menyewa hunian mikro atau co-living di pusat kota Jakarta dekat tempat kerja, demi menghemat waktu, tenaga, dan memotong biaya transportasi harian. Namun, tabungan yang Anda miliki dialokasikan untuk membeli properti kompleks seharga 300 jutaan di koridor suburban yang menempel langsung dengan stasiun TOD atau transportasi massal. Mari hitung angkanya, cicilan rumah suburban Anda adalah 2,5 juta rupiah per bulan. Properti tersebut tidak Anda tinggali, melainkan langsung Anda sewakan kembali kepada pihak ketiga seharga 2 juta rupiah sebulan. Hasilnya, beban real Anda hanya Rp500.000 saja per bulan. Namun Anda sudah mengamankan portofolio properti yang nilainya terus naik membentengi kekayaan Anda dari inflasi. Zaman telah berubah, dan strategi keuangan Anda wajib ikut berevolusi. Jangan gadaikan masa muda Anda demi sebuah gengsi kepemilikan aset yang belum mampu Anda pikul. Lindungi likuiditas Anda, dan biarkan aset produktif yang membayar utang Anda. Sekarang, apakah Anda tetap memilih jalur konvensional dengan membeli rumah untuk langsung ditinggali? Atau Anda siap mengeksekusi strategi reinvesting ini? Tulis argumen Anda di kolom komentar.